Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat filah, jumpa kembali dengan saya Sukeri Abdillah dalam program DR Strong Solution. Bangun tidur akan terasa sangat fresh jika kita mampu mengatur pola aktivitas kita dengan berimbang antara aktivitas keseharian, olahraga, dan istirahat. Betul, orang mengatakan bahwa tidur bisa jadi tidak perlu banyak durasi waktunya, cukup 2 atau 3 jam saja. Asal pola tidur kita berkualitas, maka bangun tidur kita akan kembali fresh. Islam mengatur bagaimana cara pola hidup yang sehat. Sebagaimana namanya, Islam dari kata aslama yusalimu salaman. Islam itu artinya adalah sehat, bersih, selamat, damai, sejahtera. Sebagai seorang muslim, ketika mengikuti aturan-aturan Islam, tentu kita akan merasakan hikmah yang begitu luar biasa dari nikmat Islam. Bahkan bagian dari pola hidup sehat, di samping berolahraga, tidur pun kita tetap dianjurkan untuk mengikuti pola-pola kesehatan, menjaga kebersihan, mulai dari berwudu, berpakaian yang bersih, membaca doa, kemudian tidur. Dan ketika bangun tidur, di dalam Islam kita juga ditekankan untuk mengawali kebersihan kita dalam bentuk kebersihan hati dan pikiran. Seperti tadi, begitu bangun tidur, kita duduk sesaat untuk menjaga keseimbangan detak jantung, aliran oksigen, aliran darah ke seluruh tubuh, sambil kita membaca doa berupa puji-pujian kepada Allah Dat yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Doa itu berbunyi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku sesaat, dan kepadanya lah aku pasti kembali. Doa ini secara otomatis akan membersihkan hati kita. Kita menyadari bahwa kita ini hanyalah seonggok darah, daging, dan tulang yang tersusun oleh jaringan otot-otot. Dan kelak ketika kita mati, kita tiada lain dan tiada bukan hanyalah sebuah debu. Makanya kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan susunan darah, tulang, daging, jaringan otot, yang kalau dibiarkan tercerabut nyawanya, kita adalah debu. Ternyata kita dikumpulkan lagi oleh Allah untuk hidup. Dan kalimat terakhirnya adalah wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku pasti kembali. Kembali dalam aktivitas seharian setelah bangun tidur, mengembalikan seluruh niatan amal-amal kita, aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nol aktivitas, kita sudah bersih, kita sudah sehat, sehat hati, sehat pikiran. Setelah bangun tidur, biasanya kemana? Rata-rata kita pasti ke kamar mandi. Apa yang kita lakukan di kamar mandi? Jangan buru-buru mencelupkan tangan kita ke air yang ada di dalam bejana atau di dalam wadahnya. Sebelum terlebih dahulu kita mencuci tangan kita. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita, memberikan penekanan yang sangat kuat kepada kita
bahwa janganlah seseorang yang bangun tidur di antara kamu langsung memasukkan tangannya ke air yang ada di dalam bejana, melainkan ia harus mencucinya terlebih dahulu. Tegas, beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida astayqadha ahadukum min naumi." Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yalmis yadahu. Jangan sekali-kali memasukkan tangannya ke air yang ada di dalam wadahnya, yang ada di dalam bejana, hatta yaksalaha thalatha, kecuali dia telah mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri, sesungguhnya ia tidak tahu, aina batata yaduhu, kemanakah tangannya ditempatkan semalam. Ini adalah aturan yang sangat apik di dalam kita menjaga kebersihan, dalam rangka kita menjaga kesehatan kita. Tentang bagaimana caranya kita membasuh tangan, nanti di sesi terakhir ini insya Allah saya akan pandu Anda dengan tutorialnya bagaimana cara membasuh tangan menurut standar syariat, yakni mengikut cara berwudu. Dan cara ini ternyata juga sesuai dengan standar kesehatan. Jadi orang-orang medis begitu melihat orang yang biasa berwudu mencuci tangannya, meskipun belum pernah ikut training secara medis atau kesehatan bagaimana cara mencuci tangan, mereka biasanya terperanjat. Masya Allah, ternyata Bapak kok sudah bisa mencuci tangan sesuai dengan standar kesehatan, Pak? Apakah sudah pernah ikut training kesehatan? Oh, belum. Apa yang menyebabkan Bapak bisa cuci tangan sesuai dengan standar kesehatan? Kata saya, karena saya mencuci tangan sesuai dengan standar berwudu. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru minal iman. Kesucian hati dan kebersihan fisik dalam rangka menjaga kesehatan adalah bagian dari iman. Meskipun Nabi menyebutkan bahwa kita tidak tahu semalam tangan kita ini diletakkan di mana saat kita tidur. Apakah ketika kita tidur ada kecoa yang datang, ada nyamuk yang datang, ada tikus yang datang, ada cicak yang datang, ataukah bahkan dalam tidur, maaf, sebagian kita rada menggigau berjalan kemudian memegang sesuatu benda yang itu berupa virus atau mungkin ada najis di dalamnya, kotoran yang bisa membahayakan sebab adanya bakteri sehingga membahayakan bagi kesehatan. Islam mengatur sedemikian rupa agar umatnya senantiasa hidup dalam keadaan bersih dan sehat. Olahraga adalah pangkal kesehatan seluruh tubuh. Menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga kesucian lahir maupun batin. Sangat dianjurkan di dalam Islam. Penasaran bagaimana cara mencuci tangan yang sesuai dengan standar syariat dan juga standar kesehatan? Mari ikuti saya, kita segera menuju ke kamar mandi. Nah, kita akan melakukan praktek bagaimanakah mencuci tangan sebanyak 3 kali selepas kita bangun dari tidur, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita menjalankan pola hidup sehat. Nanti di dalam kamar mandi tentunya saya tidak akan berbicara lagi, kita langsung praktek, sehingga saya contohkan kepada Anda semua tentang hitungan tangannya. Nanti air akan mengalir, kemudian tangan kita akan kita dorongkan yang kanan, kita hitung 1. Kemudian yang kiri akan kita usap dengan adanya air, ini juga dihitung 1. Lantas dibalik, telapak tangan kiri naik ke punggung tangan kanan, kita dorong ke dalam sampai ke selak-selaknya. Balik lagi, kita hitung ini 2.
Baru kita dorong lagi, dibalik, telapak ketemu telapak tangan kiri ketemu telapak tangan, kita dorong. Ini 3. Demikian juga dengan yang kiri, karena tadi sudah 1. Sekarang telapak tangan kanan naik ke punggung tangan kiri, jemari tangan kanan masuk ke sela-sela tangan kiri, kita dorong, kemudian tarik, disetarakan, jari ketemu jari. Baru berikutnya kita dorong kembali lagi, telapak tangan kanan ketemu telapak tangan kiri, kita hitung. Jadi tadi ini hitungannya 2, 3. Kita langsung praktek menuju ke keran yang ada di hadapan saya. Jangan lupa kaki kiri terlebih dahulu dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Ghufranaka. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, kemudian kita mengucapkan Ghufranaka. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Demikianlah tadi, sahabatilah, teknik mencuci tangan selepas bangun tidur sebelum mencelupkan tangan ke air yang ada di dalam bejana. Sekali lagi, sebagai bagian dari menjalani pola hidup sehat sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda berkenan dengan konten ini, silakan like dan subscribe. Jangan lupa juga bagikan kontennya seluas-luasnya. Semoga menjadi jariah buat kita semua karena kita berbagi nilai manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.